Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotima Tisha Ada. Monitor reguler malam RA8 dengan nomor NPM 19103161201194. Baiklah teman-teman, di sini kita akan memulai presentasi. Kita akan mulai dari bab 5 teman-teman. Penentuan harga pokok produksi. 5.1 Perbandingan metode full costing dengan metode variable costing. A. Full costing yakni merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi baik berperilaku tetap maupun variabel kepada produk. Dikenal dengan absorption atau conventional costing. B. Metode full costing. Harga pokok produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead variable. C. Variable costing merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja, atau direct costing. Harga pokok produksi ialah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan terakhir ialah harga pokok produk. Selanjutnya, bab 6 biaya overhead pabrik. 6.1 Pengertian biaya overhead pabrik. Persiapan anggaran pengeluaran tidak terduga tidak hanya penting untuk dilakukan dalam penyusunan anggaran rumah tangga, namun penting pula untuk dilakukan perusahaan. Biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead cost adalah biaya tenaga kerja langsung. 6.2 Penggolongan biaya overhead pabrik. 1. Penggolongan biaya overhead pabrik produksi A. Biaya bahan pengawal. B. Biaya tenaga kerja tak langsung. C. Biaya reparasi dan pemeliharaan. 2. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. A. Biaya overhead pabrik tetap. B. Biaya overhead variabel. C. Biaya overhead pabrik semi variabel. 3. Penggolongan biaya overhead menurut hubungannya departemen. A. Biaya overhead pabrik departemen. B. Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. 6.3 Metode penentuan tarif biaya overhead pabrik. 1. Plan weight rate atau tarif tunggal. 2. Departmental rate atau tarif departementalisasi. 3. Activity rate atau tarif setiap aktivitasnya. 4. Menghitung biaya overhead pabrik. 5. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik. 6. Memilih dan menaksir daftar pembebanan pabrik. Macam-macam dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. A. Jumlah satuan produk. B. Biaya bahan baku. C. Biaya tenaga kerja. D. Jam tenaga kerja langsung. E. Jam mesin. Bab 7. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku atau raw material cost adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan tahap siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, dan penyimpanan. 7.1 Sistem pembelian terdiri dari prosedur permintaan pembelian, prosedur order pembelian, proses penerimaan barang, proses pencatatan barang, gudang, dan prosedur pencatatan ulang. 7.2 Biaya yang membentuk harga pokok bahan baku dibeli, memperoleh bahan baku, dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap untuk diolah. Alokasi biaya angkutan kepada masing-masing jenis bahan baku yang dibeli dapat didasarkan pada 1. Perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. 2. Perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. 3. Biaya angkutan diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif ditentukan di muka. 7.3 Penentuan harga pokok bahan baku. Metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi atau material costing methods diantaranya adalah peramalan ekonomi atau economic forecast. 1. Metode identifikasi khusus. 2. Metode biaya bayar.
3. Metode rata harga pokok bahan baku akhir bulan. 4. Metode rata per gerak atau rata tertimbang. 7.4 Masalah berhubungan bahan baku. 1. Sisa bahan atau scrap material. 2. Produk rusak atau spoiled goods. 3. Produk cacat atau defective goods. Bab 9. Sistem biaya taksiran atau estimated costing. 9.1 Pengertian sistem biaya taksiran. Salah satu sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa tertentu dengan jalan yang menentukan besar biaya bahan baku atau raw material cost, biaya overhead langsung atau direct labor cost, overhead pabrik atau factory overhead. Harga pokok taksiran dipakai dasar untuk A. Mencatat harga pokok atau jasa ke dalam rekening besar. B. Membandingkan biaya taksir dan biaya sesungguhnya serta menentukan besar selisih timbul. 9.2 Kebaikan sistem harga pokok taksiran. 1. Dapat mengurangi atau menekan biaya ADM atau administrative expense. 2. Dapat menyediakan informasi biaya untuk ambil keputusan atau decision making. 3. Mengantar ke pemakaian sistem harga pokok standar atau standard costing. 9.3 Kelemahan sistem harga pokok taksiran. 9.4 Penempatan besar harga pokok taksiran. 9.5 Pemakaian sistem harga pokok taksiran. 9.6 Prosedur akuntansi sistem harga pokok taksiran. Bab 10 Sistem biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Sistem biaya standar merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Sistem akuntansi biaya ini mencatat biaya yang seharusnya dikeluarkan dari biaya yang sesungguhnya terjadi dan menyajikan perbandingan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya serta menyajikan analisis penyimpanan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Manfaat sistem biaya standar. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Biaya standar merupakan alat yang penting di dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika biaya standar ditentukan dengan realistis, hal ini akan merangsang pelaksana dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif. Karena pelaksanaan telah mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan dan pada tingkat biaya beberapa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan. Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen beberapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain. Selanjutnya adalah penyusunan konsep biaya dan sistem informasi biaya. Ialah konsep biaya, sistem informasi akuntansi biaya, dan klasifikasi biaya. Baiklah teman-teman, sekian presentasi saya dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum